Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma, maaf mau mengganggu sebentar. Oh iya, bagaimana Bu Ita? Ada yang bisa dibantu? Ini Bu, saya kan mau disupervisi. Eh, saya ingin meningkatkan kualitas mengajar saya, yaitu dengan cara disupervisi oleh Ibu. Gitu. Boleh ya Bu? Oh mangga, Ibu dengan senang hati kalau saya bisa Alhamdulillah. membantu, insya Allah akan saya bantu sekarang untuk supervisinya ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin sebelum melanjutkan untuk supervisinya, ada dulu beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan pada Bu Ita ya. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, pada supervisi kali ini apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Ita pada mata pelajaran PAI? Ya, tujuan pembelajaran saya yang kali ini itu kan masalah anak bisa mengidentifikasi Al-Quran yang akan disampaikan gitu. Tapi bukan hanya itu, tapi dari tujuan itu bukan hanya bisa mengidentifikasi, tapi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mengajar saya itu ingin berdiferensiasi gitu Bu. Jadi saya ingin dikembangkannya itu masalah diferensiasinya. Tapi untuk saat ini saya ingin diferensiasi konten dulu gitu ya. Mungkin nanti prosesnya ada atau tidak, atau cocok atau tidak, itu yang ingin saya kembangkan. Iya. Berarti untuk tujuan kali ini Ibu menginginkan anak itu bisa mengidentifikasi Al-Quran ya Bu ya, ayat dalam Al-Quran dan disampaikan dengan cara berdiferensiasi, utamanya diferensiasi konten ya Bu. Nah, untuk menerapkan ini Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran, ada tidak Bu masalah yang Ibu hadapi ketika mungkin menyusun modul ataupun ketika akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mau diferensiasi apa yang dipilih seperti itu? Ya, masalahnya kan saya terbatas dengan ini ya, media ya Bu ya, terbatas dengan media. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya di dalam media pembelajaran. Mungkin saya nanti kalau misalkan medianya nih menurut anak-anak menyenangkan, berarti harus lebih ditingkatkan supaya lebih menarik gitu. Oh iya, berarti Ibu masalahnya itu di media ya Bu ya. Iya, Tapi untuk media. biasanya media yang Ibu gunakan ketika pembelajaran itu biasanya Ibu menggunakan apa saja? Biasanya medianya hanya berupa ini ya, apa, tulisan yang di karton gitu tadinya. Saya mencoba media di PowerPoint yang ada suaranya gitu, atau tambah video gitu, ngambil dari YouTube gitu. Oh iya, berarti ya, mungkin keterbatasan Ibu di media itu hanya baru menggunakan PowerPoint ya Bu ya, dan video, terus ada juga menggunakan media karton ya Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan medianya itu lebih menarik lagi. Kira-kira menurut Ibu media yang menarik itu seperti apa untuk siswa? Ini kalau saya sudah menyiapkan pendiferensiasinya, baru video, baru di plat gitu, belum ke media-media yang lain. Media-media yang lain baru terbatas di situ. Berarti memanfaatkan dulu yang ada, yang dikuasai dulu mungkin ya Bu ya. Iya. Mengenai media tadi kan Ibu ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memaksimalkan media ya Bu ya. Nah, untuk rencana aksi Ibu sendiri nanti ketika terlaksana supervisinya itu rencananya seperti apa Bu? Setelah saya disupervisi, nanti
saya ingin mengembangkan media-media saya tentu ya Bu ya, karena memang terbatas. Orang lain mah dengan pakai apa Quizzes atau apa Google Site begitu ya dengan media itu. Nah saya nanti ingin jika media yang saya terapkan sekarang anak-anak menyenangkan, berarti harus lebih menyenangkan lagi seperti Quizzes dan lain sebagainya. Iya. Dan untuk melaksanakan rencana aksi Ibu sendiri ya, Ibu kira-kira akan melibatkan orang lain tidak, misalnya meminta bantuan pada rekan sejawat atau mungkin melaksanakan pelatihan dulu seperti itu. Kira-kira ada nggak Ibu rencana ke situ? Ada, tentu saya ingin belajar ke teman-teman saya yang sudah menerapkan, karena kemarin kan ada teman-teman saya yang sudah PPG ya Bu. Saya kelihatan pas lewat ketika ngajak, ih bagus juga jadi keren, jadi ingin gitu, ingin belajar gitu. Mudah-mudahan mau berbagi dengan saya, berbagi ilmu, mudah-mudahan mau berbagi ilmu dengan saya. Berarti Ibu juga ingin ada berkolaborasi ya, terutamanya dengan guru-guru yang mungkin kemarin sudah melaksanakan PPG, ini sudah memanfaatkan media pembelajaran yang baru lebih ya Ibu. Mungkin itu oh iya, untuk ininya kira-kira berapa yang ingin dicapai oleh Ibu kalau dari skala 1 sampai 10 dalam supervisi akademik kali ini untuk pembelajaran di kelas, berapa yang ingin dicapai untuk siswa? Karena sekarang saya jauh dari sempurna ya, medianya juga masih jadul ya. Saya memang orangnya jadul ya Bu. Jadi kalau sekarang 4 lah, 5 juga mungkin enggak, paling tidak sekarang nanti ada tambahan jadi 6 atau 7. Sedikit-sedikit lah, tidak mau langsung set ke atas biar saya enggak pusing gitu. Iya Ibu, mungkin demikian ya yang saya tanyakan sebelum melaksanakan supervisi akademik. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bu Ita untuk pembelajaran kali ini bisa tercapai dan juga bisa memaksimalkan dulu ya Bu ya, medianya mungkin sederhana ya, tapi kalau kita membawakannya menyenangkan, anaknya juga insya Allah akan senang, dan mudah-mudahan kedepannya setelah dilaksanakan pembelajaran ini ada perbaikan lagi ya Bu ya kedepannya, dan bisa kita memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Ya, terima kasih Bu, maaf sudah ganggu waktunya. Saya mau aktivitas yang lain. Iya, tidak apa-apa. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menghindari sikap busuk. Kalian masih ingat materi apa minggu kemarin? Ayo, masih ingat? Materi kemarin? Materi apa? Berlomba-lomba dalam? Masih ingat? Berlomba itu apa? Ya, dari kelompok sana? Berlomba itu apa? Ya, agak keras suaranya biar kedengaran oleh orang lain. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Berlomba itu apa? Masih ingat? Klik-klik ya ini videonya. Jadi harus berhenti dulu. Neng kelompok berapa? Kelompok 5. Neng namanya siapa? Anissa, Tugasnya apa? mencari tentang hasad. Oh iya, mencari sumber tentang hasad. Neng yang di kacamata namanya siapa? Tugasnya apa? Mencari tentang filia. Oke, selanjutnya di sampingnya. Neng, Ras, ya tugasnya apa Neng? Sum'ah ya. Ya di sampingnya. Aurel. Aurel, tugasnya apa Neng Aurel? Mencari tentang makanan. Oke. Neng, siapa namanya? Cahaya. Tugasnya apa? Contoh berfoya-foya. Oke. Sudah diskusinya?
Apakah kalian sudah mengamati surat Al-A'raf ayat 31? Sebelah sana sudah mengamati belum? Sudah selesai mengamatinya? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu mau bertanya kira-kira surat Al-A'raf ayat 31 itu apa sih isinya? Larangan berpoya-poya. Kalau boleh tahu Ibu, apa sih yang dikatakan berpoya-poya? Siapa yang bisa menjelaskan? Boleh, silakan. Boleh berdiri? Iya. Apa itu berpoya-poya? Berpoya-poya merupakan gaya hidup bersenang-senang Oke. atau menghibur. Dari gaya hidup ini berkaitan dengan menghambur-hamburkan uang yang dimiliki. Perilaku ini pun perlu dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Barangkali ada yang mau menambahkan atau karena jawabannya berbeda menurut versi aku seperti apa? Nah, silakan barangkali ada yang mau menambahkan jawaban dari teman kalian. Boleh acungkan tangannya. Nanti Ibu pilihkan salah satu dulu. Ada yang mau menambahkan atau tidak? Nah, kalau tidak ada yang menambahkan, contohnya yang bagaimana hidup berpoya-poya itu. Nah, silakan, Neng, boleh acungkan tangan, iya, silakan. Boleh berdiri langsung. Contohnya yang bagaimana? Membeli barang yang tidak dibutuhkan, selalu memilih makanan-makanan mewah, sering menghakiri teman. Oh, baik. Ada yang bisa menambahkan lagi contohnya? Tidak ada? Mana kelompok lain suaranya? Iya, silakan Neng, boleh berdiri. Contohnya apa? Iya. Betul? Iya, boleh. Oke, betul juga. Tidak ada yang salah. Semua jawaban tidak ada yang salah. Atau ada lagi yang mau menambahkan? Nukasep, badai nambahkan? Tidak ada? Jadi kesimpulannya hidup berpoya-poya itu apa? Siap, ada yang bisa menjelaskan kembali? Ada yang menyimpulkan jawaban dari berbagai pihak? Mana suaranya hidup berpoya-poya? Ada? Tadi Ibu dengar kalian mengatakan contohnya menelaktir teman. Boleh nggak? Boleh. Berpoya-poya tidak? Tidak, asal tidak berlebihan. Kita memberi makan, kita memberikan jajan ke teman apabila kita mendapatkan rezeki yang berlebih atau rezeki yang lebih, boleh, asal tidak berlebihan. Berlebihan itu yang bagaimana? Contohnya mukbang, ya. Di medsos banyak mukbang, ya. Yang bagaimana mukbang? Makan mie yang porsinya banyak sekali, ya. Yang harusnya satu porsi itu untuk satu RT dimakan oleh sendirian. Itu berarti termasuk apa? Berpoya-poya. Oke. Kalian berdoa dulu. Silakan KM-nya untuk memimpin doanya. Sebelum doa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.
Tiket jangan lupa tiket. Majikan dulu. Jangan pulang, jangan pulang, mau ngapa sih? Sabar ya. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Silakan berdoa dulu ya. Sebelum belajar, atau baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu ya. Menghindari sifat tercela. Tapi sebelum ibu menginjak ke materi kali ini, ibu akan bertanya dulu. Kalian masih ingat mata pelajaran yang minggu lalu? Masih. Materinya apa? Lomba dalam kebaikan. Masih ingat lomba itu apa? Boleh acungkan setiap kelompoknya. Jangan takut salah. Dari mana dulu boleh? Acungkan tangannya. Atas sebelah sini, ya. Oh, ini dapat juara, betul. Sebelah sana. Berlomba itu apa? Ingin meraih sesuatu, betul. Ingin menang. Apa lagi? Semua yang kalian sebutkan masalah berlomba itu tidak ada yang salah. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu berlomba-lomba ingin memenangkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ya. Tetapi di dalam PAI yang dikatakan berlomba itu ingin mendapatkan ridho Allah. Kita berlomba-lomba supaya mendapatkan pahala yang banyak. Kita berlomba-lomba supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya silakan buku PAI-nya dibuka halaman 52. Di situ ada macam-macam sikap tercela. Sudah kelihatan bukunya ada? Kalian boleh searching Google karena bukunya memang satu, hanya bisa dibaca untuk 3 orang. Kalian boleh searching berkoya-koya itu apa? Stop dulu. Stop dulu. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Ibu tampilkan slide-nya. Kira-kira apa sih materi hari ini? Judulnya ada yang bisa dibaca? Materi kali ini yaitu menghindari sifat tercela. Sifat tercela itu apa sih? Nanti bisa kalian lihat dulu ya. Nanti bisa kalian ucapkan. Tapi sekarang sebelum ke materi itu, kalian lihat tuh apa yang akan ibu
Tidak semata-mata seseorang bertengkar kalau tidak ada masalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemarin kan Ibu telah melaksanakan observasi kelas ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melaksanakan observasi di kelas 10 AKL 3 ya Bu ya? Bagaimana perasaannya yang Ibu rasakan kemarin? Alhamdulillah saya kemarin sudah merasa plong, merasa bahagia bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi, meskipun saya tidak tahu ya, mungkin ada kekurangannya gitu, ada kekurangannya mengenai penerapan pembelajaran diferensiasi. Dan untuk tujuan pembelajaran kemarin ketika diobservasi itu, menurut Bu Ita tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran yang saya rancang kemarin dengan pelaksanaan sudah tercapai. Jadi di awal saya akan merencanakan pembelajaran diferensiasi konten. Saya memakai beberapa konten. Alhamdulillah sudah tercapai, tapi mungkin saya ingin lebih berkembang lagi untuk lebih mengembangkan konten-konten yang saya ajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak lebih menyenangkan di kelas gitu maksudnya. Kira-kira kalau dari segi skala ya Bu, tujuan pembelajarannya dari 1 sampai 100, Ibu kemarin tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai di mana? Kemarin itu saya fokusnya baru menerapkan diferensiasi ya Bu ya. Mungkin baru 7 karena saya belum begitu banyak membuat konten karena memang keterbatasan saya di dalam pengetahuan mengenai cara membuat konten ya Bu ya. Nah, jadi baru kalaupun dikasih 7 kayaknya terlalu besar Bu. masih 5-6 lah. Karena ibu fokusnya ke diferensiasi dan merasa kemarin itu konten diferensiasi kontennya belum maksimal mungkin ya Bu ya. Jadi identifikasi masalahnya mungkin dari kontennya itu Ibu merasa belum maksimal. Belum maksimalnya dari segi apanya Bu? Kan zaman sekarang ya anak-anak zaman IT ya Bu ya. Saya ingin belajar IT lebih banyak lagi supaya pembelajarannya tidak monoton seperti itu lah, tidak seperti yang kemarin, nambah lagi supaya bisa nambah lagi pengetahuan saya gitu. Iya. Kalau untuk pemanfaatan IT kemarin ketika diobservasi itu, Ibu memanfaatkan IT-nya berarti hanya di PowerPoint saja? PowerPoint dan video saja. PowerPoint dan video, ya, berarti audiovisual ya Bu, audiovisual itu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tadi Ibu kan mengatakan bahwa pemanfaatan teknologinya belum maksimal. Untuk kedepannya, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi masalah ini, pemanfaat teknologinya untuk lebih dimaksimalkan, itu sudah punya program kedepannya, caranya itu seperti apa untuk meningkatkan lagi? Untuk meningkatkan pengetahuan saya di bidang konten ya, untuk menambah supaya konten-kontennya banyak. Kebetulan tadi saya ada link pelatihan kuisis ya, yang diselenggarakan oleh Ibu Siti Mariam. Saya mau ikutan. Nanti mungkin saya kalau prakteknya kurang paham, mungkin saya akan minta bantuan kepada teman-teman saya yang baru lulus PPG, barangkali mereka lebih segar gitu. Kalau kemarin Ibu berarti fokusnya di diferensiasi konten. Nah, untuk
diferensiasi proyeknya Ibu, apakah Ibu menentukan proyek apa untuk anak, satu proyek atau proyeknya bermacam-macam sesuai dengan keinginan anak? Oh, proyeknya udah saya ke anak bebas ya bikin kemarin itu, menyuruh anak membuat tugas itu, boleh PowerPoint, boleh berbentuk video, boleh bikinnya di capcut ya, CapCut ya, CapCut. Jadi anak boleh, kalau diferensiasi konten kan anak yang pada pinter-pinter ya, jadi saya lebih mengembangkan anak ya. Tapi kalau konten kan kita harus bikin sendiri ya. Nah itu keterbatasan saya di bidang itu. Tapi untuk hasil ya, diferensiasi hasil saya sudah bisa mengembangkan karena anak-anak memang sudah pada pintar IT. Berarti rencananya Ibu akan melakukan pelatihan Ibu mengenai krisis, dan itu kira-kira setelah Ibu melaksanakan dari pelatihan ke eksekusi di kelasnya akan dilaksanakannya kapan? Secepatnya. Nanti saya pelatihan, kalau saya kurang paham besoknya saya akan minta bantuan ke teman supaya saya bisa langsung bisa mengaplikasikannya di kelas. Baik, berarti Ibu berharap nanti setelah adanya observasi ini Ibu akan melaksanakan pelatihan krisis dan segera menerapkannya di kelas. Dan kira-kira ketika menerapkan di kelas ataupun sebelum proses pembelajaran lagi, Ibu akan melibatkan siapa? Di proses pembelajaran tentu hasilnya akan melibatkan siswa ya. Supaya siswa ketika belajar menyenangkan, tidak bosan dengan PAI yang memang PAI itu setiap bab itu pasti ada Al-Quran, ada hadis. Meskipun ada Al-Quran, ada hadisnya, tapi anak bisa menyenangkan karena berbagai macam konten. Itu kan dengan ketika pembelajaran yang benar, sebelum pembelajaran itu kan biasanya kita mempersiapkan ya dari mulai konten, proses dan lain sebagainya. Dan ketika menyiapkan semua itu, kira-kira Ibu ada tidak berkolaborasi dengan rekan sejawat atau mungkin dengan yang satu MGMP untuk menghasilkan pembelajaran yang tadi diferensiasi kontennya itu lebih bervariasi? Saya mau di dalam menerapkan di kelas nanti mungkin bulan depan saya mau minta Ibu untuk mengobservasi saya lagi supaya saya bisa mengevaluasi pembelajaran yang saya sampaikan ke anak dan saya bisa meningkatkan potensi saya dalam bidang IT-nya. Ya mungkin itu ya Ibu percakapan pasca observasi dari saya bersama Bu Ita. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Ita nanti ke depannya untuk memiliki pembelajaran dengan berdiferensiasi konten itu terlaksana dengan baik ya Bu, dan dilancarkan dan tujuan pembelajarannya tercapai, siswa juga merasa senang dan kita memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu Ita. Ya, terima kasih Ibu. Nanti bulan depan saya ketemu lagi, mau merapat lagi ke Ibu. Terima kasih Ibu, saya mau langsung aktivitas yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.